Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ujian tengah semester perencanaan strategi TISI dengan studi kasus organisasi kemahasiswaan Stikom Ulindo Kupang. Kelas A, Prodi Sistem Informasi. Saya sendiri Yuliana Karita Stafirmasya Tamjid, NIM 20110032. Berikutnya kita masuk di bagian deskripsi kerja dari struktur organisasi kemahasiswaan di Stikom Ulindo Kupang. Yang pertama ada Wakil Ketua 3, yang kedua ada Kepala Bidang Kegiatan Kemahasiswaan, berikutnya ada BLM atau Badan Legislatif Mahasiswa, ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, ada bidang UKM, dan yang terakhir Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS. Selanjutnya kita masuk di analisis SWOT perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di sini ada akses ke sumber daya mahasiswa, yang dimana sebagai bagian dari struktur organisasi kemahasiswaan, kita memiliki akses langsung ke para mahasiswa yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan umpan balik. Yang kedua ada keterlibatan aktif mahasiswa. Di sini banyak mahasiswa memiliki keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan kampus yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam aktivitas mereka. Yang ketiga ada fasilitas teknologi modern. Di sini kemungkinan kampus memiliki fasilitas teknologi modern dan konektivitas internet yang baik untuk mendukung rencana TI. Yang terakhir ada potensi inovasi, yang dimana mahasiswa seringkali memiliki pemikiran segar dan inovatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan solusi TI yang kreatif. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Hermanyanti Nakewa, NIM 20110037. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, perancangan strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi kemahasiswaan Stikom Ulindo Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang weakness, kelemahannya. Kelemahannya terdiri dari yang pertama, keterbatasan anggaran. Struktur organisasi kemahasiswaan seringkali menghadapi keterbatasan anggaran yang dapat menjadi hambatan untuk investasi besar dalam teknologi informasi. Kelemahan yang kedua, kurangnya keahlian teknologi informasi. Mahasiswa mungkin memiliki tingkat keahlian teknologi informasi yang beragam, dan ada kemungkinan kekurangan keahlian dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Yang ketiga, rotasi anggota organisasi. Kemungkinan besar terjadinya perubahan anggota organisasi setiap tahun yang dapat mengganggu kesinambungan proyek teknologi informasi. Yang berikut opportunities atau peluang sebagai berikut. Meningkatnya pengguna aplikasi mobile. Peluang untuk mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan akses mahasiswa ke informasi dan layanan kampus. Peluang yang kedua, e-learning dan pembelajaran jarak jauh. Meningkatnya minat dalam e-learning dan pembelajaran jarak jauh yang memberikan peluang untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Peluang yang ketiga, kolaborasi dengan pihak eksternal. Kemungkinan untuk bermitra dengan perusahaan teknologi atau organisasi lain untuk mendukung inisiatif teknologi informasi kampus. Nama saya Noviana Gratia Derang, NIM 20110076. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, meningkatnya penggunaan aplikasi mobile. Peluang untuk mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan akses mahasiswa ke informasi dan layanan kampus. Yang kedua, e-learning dan pembelajaran jarak jauh. Meningkatnya minat dalam e-learning dan pembelajaran jarak jauh memberikan peluang untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak eksternal. Kemungkinan untuk bermitra dengan perusahaan teknologi atau organisasi lain
untuk mendukung inisiatif IT kampus. Nama saya Maria Angelina Inayari Langobelan dengan NIM 20110026. Yang keempat, threats atau ancaman. Yang pertama, masalah keamanan informasi. Ancaman terhadap keamanan data mahasiswa dan sistem informasi seperti serangan cyber. Yang kedua, perubahan kebijakan regulasi. Perubahan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi penggunaan dan penyimpanan data mahasiswa. Yang ketiga, perkembangan cepat teknologi. Risiko ketinggalan dalam teknologi jika tidak ada investasi yang cukup dalam pembaruan dan pengembangan sistem informasi. Yang keempat, tingginya persaingan untuk menarik mahasiswa. Persaingan yang ketat antara perguruan tinggi dapat memaksa organisasi kemahasiswaan untuk memperkuat daya tarik mereka melalui teknologi. Perkenalkan, nama saya Maria Trinitas Janeleudio, NIM 20110034. Saya akan melanjutkan untuk bagian analisis PES, perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama itu politik. Kebijakan pemerintahnya, perubahan dalam kebijakan pemerintah terkait privasi data dan regulasi keamanan cyber dapat mempengaruhi cara organisasi kemahasiswaan mengelola data mahasiswa. Berikutnya itu dukungan institusi pendidikan, hubungan dengan pihak berwenang di kampus dan bagaimana mereka mendukung inisiatif teknologi informasi dapat memengaruhi perencanaan strategis. Yang kedua yaitu ekonomi. Untuk anggaran kampusnya, keterbatasan anggaran kampus itu dapat membatasi sumber daya yang tersedia untuk investasi dalam sistem informasi dan teknologi informasi. Lalu biaya infrastruktur teknologinya, perubahan biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan teknologi dapat memengaruhi kemampuan organisasi kemahasiswaan untuk mengimplementasikan solusi TI. Lanjut yang ketiga yaitu sosial. Untuk ekspektasi mahasiswa. Perubahan ekspektasi mahasiswa terkait dengan penggunaan teknologi, aksesibilitas, dan pengalaman digital dapat memengaruhi rencana TI. Lalu demografi mahasiswa. Struktur demografi mahasiswa seperti jumlah dan latar belakang mereka dapat memengaruhi jenis layanan TI yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu teknologi. Perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan, IoT, dan komputasi awan, dapat memberikan peluang baru untuk meningkatkan layanan TI. Berikut itu kemampuan teknologi kampus. Nah, ketersediaan dan kemampuan infrastruktur teknologi di kampus dapat memengaruhi kemungkinan implementasi solusi TI. Lalu yang terakhir dari teknologi yaitu keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber dan perlindungan data adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategis TI. Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelita Pradawajak dengan NIM 20110124. Baik, saya akan melanjutkan yang berikutnya, skema fluid chain analysis serta aktivitas pendukung atau support dan aktivitas primer atau utama. Di sini yang pertama ada infrastruktur teknologi informasi. Kemudian yang berikut ada manajemen sumber daya manusia. Dan yang berikutnya ada keuangan dan anggaran. Yang berikut ada pengadaan. Yang berikutnya di sini ada hubungan eksternal. Di bagian bawahnya ada pengembangan program kemahasiswaan. Di sini ada kegiatan keorganisasian dan yang berikutnya ada komunikasi mahasiswa.
Perkenalkan, nama saya Virginia Elizabeth Roswita Natala Lerek dengan NIM 201100015. Di sini saya akan membahas terkait dengan identifikasi potensi teknologi informasi dan sistem informasi pada aktivitas primer dan aktivitas pendukung dalam struktur organisasi kemahasiswaan. Untuk aktivitas primer sendiri, di sini yang pertama ada pengembangan program kemahasiswaan, di mana sistem manajemen program dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kemahasiswaan serta pengukuran dampaknya. Kemudian yang kedua ada kegiatan keorganisasian, aplikasi manajemen organisasi mahasiswa yang dapat membantu organisasi mahasiswa dalam mengelola keanggotaan, jadwal pertemuan, dan kegiatan organisasi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi mahasiswa. Nah, di sini aplikasi komunikasi mahasiswa dapat memberikan platform untuk komunikasi antara mahasiswa, baik dalam konteks akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler. Aktivitas pendukung akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rini Rusdina Bilistolen, NIM saya 20110069. Aktivitas primer dan aktivitas pendukung dari studi kasus di atas sebagai berikut. Aktivitas primer atau primary. Yang pertama, pengembangan program kemahasiswaan. Ini melibatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi program-program kemahasiswaan seperti organisasi mahasiswa, klub, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, kegiatan keorganisasian. Ini melibatkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan organisasi kemahasiswaan, termasuk pengorganisasian acara, pemilihan pengurus, dan koordinasi kegiatan organisasi. Yang ketiga, komunikasi mahasiswa. Aktivitas ini mencakup komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa, termasuk pemberian informasi tentang acara, perkembangan kampus, dan inisiatif organisasi kemahasiswaan. Perkenalkan, nama saya Novenson Jacobus Kore. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Aktivitas primer dan aktivitas pendukung dari studi kasus di atas sebagai berikut. Aktivitas primer atau primary yang pertama, pengembangan program kemahasiswaan. Ini melibatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi program-program kemahasiswaan seperti organisasi mahasiswa, klub, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, kegiatan keorganisasian. Ini melibatkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan organisasi kemahasiswaan, termasuk pengorganisasian acara, pemilihan pengurus, dan koordinasi kegiatan organisasi. Yang ketiga adalah komunikasi mahasiswa. Aktivitas ini mencakup komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa, termasuk pemberian informasi tentang acara, perkembangan kampus, dan inisiatif organisasi kemahasiswaan. Kemudian aktivitas pendukung atau support. Manajemen sumber daya yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Ini mencakup manajemen staf, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi kemahasiswaan. Yang kedua adalah infrastruktur teknologi informasi. Aktivitas ini melibatkan pengelolaan infrastruktur TI, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan pendukung TI untuk mendukung operasi organisasi kemahasiswaan. Yang ketiga, keuangan dan anggaran. Ini mencakup pengelolaan anggaran, keuangan, dan pemantauan pengeluaran organisasi kemahasiswaan. Yang keempat adalah penggadaan. Aktivitas ini terkait dengan pengadaan peralatan, pengaturan tempat acara, dan logistik yang diperlukan untuk acara dan kegiatan organisasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah hubungan eksternal. Ini mencakup pengelolaan hubungan dengan pihak eksternal seperti sponsor, alumni, dan komunitas sekitar untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan ini. Oke, itu adalah hasil presentasi kelompok kami
Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan, tolong dimaklumi. Sebelumnya, terima kasih.